Shalom semuanya, kita bersyukur pada sore hari ini kami boleh bertemu kembali lewat video yang saya buat ini. Kiranya video yang saya buat ini dapat memberikan berkat kepada kita semua. Dan pada sore hari ini kita akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Lembaga kita memberikan tema yaitu tentang kasih. Saya akan membacakan perikop ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berbicara tentang kasih, banyak sekali sekeliling kita yang mengatakan saya mengasihi kamu. Bahkan sebaliknya, dia mengasihi saya. Tapi apakah itu kasih yang sesungguhnya? Kasih yang tulus kepada kita? Saudara-saudaraku, pembacaan kita pada sore hari ini saya memberikan tema yaitu kasih yang sesungguhnya. Dan saya akan membagikan ciri-ciri kasih yang sesungguhnya. Yang pertama yaitu kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Berbicara tentang kasih, begitu banyak hal yang kita temui dalam kehidupan kita sekeliling kita. Begitu banyak orang yang mengatakan saya mengasihi kamu, saya mengasihi dia, saya mengasihi orang tua saya. Apakah itu kasih yang sesungguhnya dalam hidup kita? Tentunya kita harus mengetahui apakah itu kasih yang benar-benar atau kasih yang pura-pura. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pada saat ini, dalam ayat ini Rasul Paulus menunjukkan kepada kita kasih yang sesungguhnya, kasih yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Yaitu ciri yang pertama, kasih itu sabar. Kita ketahui kasih itu haruslah sabar. Kasih itu dapat menanggung perbuatan jahat, luka-luka yang ada dalam hati kita. Mungkin orang lain sering melukai hati kita, namun kita terapkan kasih, yaitu kasih yang sabar. Kasih itu sabar. Kita harus terapkan dalam kehidupan kita bahwa kasih itu memiliki penuh hati yang sabar, memiliki sifat sabar dalam kehidupan kita. Karena jika kita mengasihi orang lain, Tuhan telah mengasihi kita lebih dulu, maka itu untuklah kita saling mengasihi terhadap satu sama lain. Karena kita ketahui bahwa Tuhan telah mengasihi kita lebih dulu. Tuhan mengasihi kita dengan tidak terbatas. Begitu banyak kesalahan yang kita perbuat dalam dunia ini, namun Tuhan begitu sangat luar biasa sabar menanggung perbuatan kita, kejahatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Begitu banyak amarah-amarah dalam kehidupan kita, kebencian, namun Tuhan memiliki hati, memiliki kasih yang sabar dalam dirinya sehingga ia rela menanggung semua dosa yang kita lakukan di dunia ini. Karena kasih itu sabar,
kita tidak perlu menendam satu sama lain, terlebih khusus teman, saudara, sahabat kita tidak perlu menendam antara persoalan, problem yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Namun kita terapkan kita memiliki kasih yang sabar dalam kehidupan kita. Marilah kita saling mengasihi dengan tidak cemburu terhadap yang lain. Kita katakan amarah kita, yaitu nafsu amarah kita, kecemburuan kita harus katakan dan kita terapkan kasih dalam hidup kita, itu kasih yang penuh sabar. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, poin yang kedua yaitu kasih itu murah hati. Mengapa saya katakan kasih itu murah hati? Kasih seperti itu baik, hati melimpah dalam memberi kasih. Kasih murah hati itu kasih yang sopan, kasih yang saling membantu terhadap orang lain. Jika saya atau saudara yang berjalan di jalan raya, mungkin kita melihat begitu banyak orang yang terlantar, kita cuma sebatas melirik sebelah mata kita. Kita tidak memiliki hati yang murah hati untuk menolong orang lain. Sedangkan dalam kebenaran firman Tuhan kita selalu diingatkan dan selalu diingatkan bahwa kita harus memiliki kasih yang murah hati. Untuk itu di sore hari ini kita diajarkan kembali agar kita saling memiliki kasih yang murah hati, kita saling membantu terhadap orang lain, saling menolong orang lain, tidak cuma melihat sebelah mata kita, namun kita turut dalam kehidupan mereka. Kita harus saling membantu. Terlebih khusus kita sebagai orang Kristen, kita itu harus dampakkan kehidupan kita. Kita harus utamakan kasih itu yang sesungguhnya dalam kehidupan kita, yaitu kasih itu yang murah hati. Kita saling membantu kepada orang lain. Jangan kita hanya melihat sebelah mata kita, namun kita menanggung beban mereka dalam kehidupan kita. Kita harus saling membantu, tidak sombong. Kita harus murah hati dalam kehidupan kita. Mungkin kita berbicara tentang murah hati, mungkin ada sebagian orang yang tidak mengerti tentang kata murah hati. Murah hati ini kita bisa gantikan dengan kata yaitu lemah lembut, yaitu suka menolong, suka berbuat baik terhadap orang lain. Itu yang dinamakan kasih yang murah hati. Jadi marilah kita saling menolong satu sama lain. Kita harus terapkan kasih yang sesungguhnya. Kasih yang sesungguhnya dalam kehidupan kita, yaitu yang poin yang kedua. Kasih itu murah hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita masuk dalam poin yang ketiga, yaitu kasih itu tidak cemburu. Berbicara tentang cemburu, tentunya kita sebagai manusia seringkali kita cemburu terhadap orang lain, apalagi saudara kita. Tentunya ada rasa cemburu. Jika contoh kecilnya, jika mama saya membelikan baju buat saudara saya dan saya tidak dibelikan, tentunya timbullah kata cemburu. Di sini pembacaan kita di sini dikatakan kasih itu tidak cemburu. Artinya kita tidak boleh cemburu terhadap orang lain. Kita tidak boleh mengingini apa yang menjadi yang milik orang lain. Kita harus bersyukur apa yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk kita miliki, dan tidak boleh kita mengingini kepunyaan orang lain. Haruslah kita terapkan
kasih yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita, yaitu kasih yang tidak cemburu, kasih yang tidak memiliki, yang tidak mau mengingini kepunyaan orang lain, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, marilah kita terus-menerus untuk mengubah kehidupan kita, yaitu memiliki uh, hati yang bersuka cita, hati yang penuh dengan kasih, hati yang penuh dengan kasih yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita, hati yang berdampak buat orang lain, yang mencerminkan bagaimana kasih Allah kepada kita. Kita harus tunjukkan kepada orang lain, karena kita ketahui bahwa Allah telah mengasihi kita sebelum kita mengasihi Allah. Allah lebih dulu mengasihi kita. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, kita melihat poin yang keempat, yaitu ciri kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, berbicara tentang kasih yang terakhir, yang keempat ini, memegahkan diri dan tidak sombong. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, kita lalai dalam kehidupan kita selalu meninggikan diri kita, bahwa saya yang lebih baik, saya yang lebih pintar, saya yang lebih berkuasa, ataupun saya yang lebih mewah. Begitu banyak hal yang kita tinggikan dalam diri kita sendiri. Namun di sini kita ditegur bagaimana kasih yang sesungguhnya. Jangan kita mengatakan kasih, tapi itu cuma sebatas di bibir doang. Namun di hati kita tidak memiliki kasih yang sesungguhnya. Untuk itu, kasih yang sesungguhnya itu, yang ciri yang keempat ini, yaitu tidak memegahkan diri. Artinya kita tidak boleh meninggikan derajat kita. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, berbicara meninggikan diri, tentunya begitu banyak hal, begitu banyak yang kita temui dalam keseharian kita, keluarga kita mungkin begitu. Ada juga yang sering kali meninggikan diri di antara keluarga, apalagi kita sebagai anak muda. Tentunya jika saya mendapat ranking juara, ataupun saya telah membanggakan diri, ataupun kita sering mengikuti lomba paduan suara atau gimana pun, kita meninggikan diri. Contohnya, jika saya tidak mengikuti paduan suara itu, mungkin saja paduan suara itu tidak hebat, karena di situ saya yang memiliki suara yang lebih merdu dibandingkan teman-teman saya. Salah satunya begitu. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, janganlah kita meninggikan diri. Dan kasih itu tidaklah sombong. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mengapa saya katakan di sini kasih itu tidak sombong? Ya tentunya kasih itu tidak memiliki sifat atau ciri-ciri yang memiliki ciri-ciri sombong. Saya mengasihi dia, tapi memiliki maksud dan tujuan. Saya mengasihi dia supaya besok-besoknya saya dikasih berkat dari dia, sehingga saling tukar-menukar, dan itu pun nantinya akan menimbulkan kata sombong. Namun kasih yang sesungguhnya itu kita terapkan dalam diri kita. Kita tidak boleh sombong terhadap orang lain. Kita bersyukur apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, apa yang Tuhan telah karuniakan dalam diri kita.
marilah kita jangan meninggikan diri kita sendiri dan tidak sombong. Kita tidak boleh meninggikan diri, tidak boleh sombong terhadap orang lain. Seperti poin yang kedua, yaitu murah hati. Artinya, kita tidak boleh uh, meninggikan diri. Kita harus rendah hati kepada orang lain. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, marilah kita saling kita terapkan kasih yang sesungguhnya, kasih yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam kehidupan kita, yaitu kita terapkan 4 poin itu. 4 poin yang pertama yaitu kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi marilah saudara sekalian, haruslah kita menunjukkan kasih yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Kita terapkan kasih itu yang sesungguhnya dalam diri kita. Kita tidak boleh menendam, kita harus murah hati, kita saling membantu, kita tidak boleh cemburu terhadap orang lain, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Terlebih khusus kita tidak sombong, karena kita percaya kita punya Allah yang telah mengasihi kita lebih dulu. Untuk itu kita harus terapkan dalam diri kita bahwa kita harus saling mengasihi terhadap orang lain, entah itu musuh kita, entah itu orang yang membenci kita, kita harus saling mengasihi mereka. Janganlah kita menendam, menyombongkan diri dalam kehidupan orang lain, karena di atas langit ada langit lain. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita terapkan kasih yang sesungguhnya dalam diri kita. Terlebih khusus kita terapkan kasih itu kepada orang lain. Marilah kita saling mengasihi orang lain. Janganlah kita mengatakan saya mengasihi dia, namun di hati kita sebenarnya tidak mengasihi dia. Terlebih khusus kita sebagai orang Kristen, jangan kita cuma tahu menyanyi aku mengasihi engkau Yesus, namun di hati kita sebenarnya kita tidak mengasihi Tuhan dengan setulus hati, dengan sepenuh hati. Tapi marilah kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita harus mengasihi Tuhan. Terlebih khusus kita mengasihi sesama kita selagi kita masih ada di dunia ini. Kita harus saling mengasihi terhadap orang lain. Kita harus saling membantu terhadap orang lain. Janganlah kita memegahkan diri terlebih khusus. Kita janganlah sombong terhadap apa yang menjadi milik kita, dan kita tidak kita haruslah terapkan kasih yang sesungguhnya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena kita percaya Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita marilah kita terus-menerus menerapkan kasih yang sesungguhnya, yaitu dengan cara kita saling membantu orang lain. Kita tidak meninggikan diri kita sendiri, kita harus murah hati terhadap orang lain. Kita saling mengasihi terhadap sesama kita. Jangan kita hanya mengatakan kasih itu di mulut saja atau di bibir saja, namun kita mengasihi orang lain dengan hati kita, dengan sepenuh hati kita. Lebih khusus kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan kita mengatakan saya mengasihi Tuhan, namun di hati kita yang sebenarnya tidak mengasihi Tuhan. Jadi marilah saudara-saudara, firman Tuhan pada siang hari di sore hari ini mengajak kita untuk saling mengasihi antara satu sama lain. Terpujilah firman-Nya, diberkatilah kita semua. Selamat sore, shalom.